Banyak yang beranggapan kejatuhan rezim Orde Baru pada Mei 1998 adalah akibat demonstrasi mahasiswa yang dilakukan secara masif karena krisis ekonomi. Gelombang protes besar-besaran tersebut disinyalir menjadi penyebab utama Soeharto tidak bisa lagi mempertahankan kekuasaannya hingga akhirnya melepaskan jabatannya sebagai presiden. Anggapan itu tidak salah. Soeharto memang mengabulkan tuntutan para demonstran dengan menyatakan diri untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Namun, apakah benar Soeharto mundur karena demo mahasiswa? Ada beberapa fakta menarik di luar itu yang belakangan hari menguak ke publik, bahwa jatuhnya Soeharto bukan disebabkan oleh krisis ekonomi atau gerakan mahasiswa atau gontok-gontokan kalangan militer di dalam kekuasaannya. Soeharto tumbang oleh intrik politik internasional lewat tangan lembaga kapitalis bernama IMF atau International Monetary Fund, yang di dalamnya disponsori oleh Amerika Serikat. Mari kita perjelas fakta tersebut. Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter Asia, mula-mula Thailand, kemudian merembet dengan cepat ke beberapa negara, dan Indonesia menjadi negara paling parah yang terkena dampaknya. Harga kebutuhan pokok melonjak drastis. Nilai tukar rupiah anjlok hingga ke 17.000 per dolar, dan sudah pasti kondisi demikian menciptakan situasi sosial menjadi kacau balau. Lalu pada pertengahan bulan Januari 1998, IMF datang atas permintaan Soeharto yang sudah putus asa melihat kondisi ekonomi negara yang tidak menentu. Lembaga keuangan internasional itu kemudian mengucurkan dana sebesar 40 miliar dolar kepada Indonesia setelah Soeharto menandatangani letter of intent. Pinjaman dari IMF itu tidak gratis begitu saja. Indonesia harus menuruti solusi yang ditawarkan IMF. Apesnya solusi dari IMF itu justru menambah parah kondisi Indonesia yang sudah babak belur tidak keruan. Soeharto tidak mau terjebak dalam permainan IMF. Ia bergerilya mencari jalan keluar lain untuk mengatasi kebuntuan ini. Pada sekitar Februari 1998, Soeharto diam-diam mengangkat Profesor Steve Hink, seorang ahli ekonomi dari Johns Hopkins University, sebagai penasihat khusus bidang ekonomi presiden. Prof. Steve ini menyodorkan proposal sistem Dewan Mata Uang atau Currency Board System (CBS) yang mematok nilai tukar rupiah 5.500 per dolar Amerika Serikat. Sistem Dewan Mata Uang itu sebenarnya berhasil karena mampu menekan nilai tukar rupiah sesudah itu dari 13.000 menjadi 8.000 sekian per dolar. Sayangnya IMF tidak menyetujuinya dan mengingatkan Soeharto akan perjanjian mereka sebelum itu. Soeharto dilematis. Akhirnya mau tidak mau ia terpaksa manut sama IMF karena sudah terikat janji. Bulan-bulan selanjutnya adalah bulan yang tidak menentu bagi bangsa dan negara Indonesia. Masalah ekonomi tersebut menjalar ke wilayah politik. Gerakan mahasiswa mulai berani tampil terang-terangan dan puncaknya terjadi pada Mei 1998. Demonstrasi dan kerusuhan melanda Indonesia. Soeharto akhirnya lempar handuk tanda menyerah. Nah, pada 10 November 1999, The New York Times mewawancarai Direktur Pelaksana IMF Michael Kamdesus. Bapak Michael Kamdesus ini yang pada saat penandatanganan dengan Soeharto ya, Letter of Intent.
Kamdesus ini mengakui bahwa krisis yang terjadi di Indonesia itu merupakan hasil dari permainan Amerika Serikat dan IMF untuk melengsarkan Soeharto. Kamdesus bilang, kami menciptakan kondisi krisis yang mengharuskan Presiden Soeharto meninggalkan jabatannya. Hal yang sama juga disampaikan mantan Perdana Menteri Australia, Paul Keating. Menurut Paul, Amerika Serikat memanfaatkan krisis ekonomi di Indonesia untuk menjatuhkan Soeharto. Soeharto yang didukung Amerika Serikat berpuluh-puluh tahun lamanya, akhirnya juga ditumbangkan secara tragis dan mengenaskan oleh negeri Paman Sam itu. Dan penggulingan Soeharto atas campur tangan IMF dan Amerika Serikat itu kita sebut reformasi.